Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makharijul huruf adalah fondasi buat kita untuk belajar tajwid, karena disitulah akan terdapat kesalahan-kesalahan yang bisa menjadi kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal. Saya rasa kita masuk kepada ini sudah secara teori aja sudah paham ya. Nanti mungkin prakteknya saya mau satu-satu nanti satu-satu talaki supaya benar-benar makharijul huruf bisa diperhatikan, dan perlu latihan terus menerus ya. Jangan mengandalkan di pengajian, jangan mengandalkan saat ngaji. Saat kita waktu senggang kita ulang-ulang untuk mempelajari tajwid. Walaupun kadang-kadang kita dikatain apa gitu kan ketika belajar tajwid atau belajar makharijul huruf. Jadi saya ulang sekali lagi walaupun tanpa praktek, al-jauf adalah titik tekannya adalah kepada makhrajnya, kepada matnya, bukan kepada hurufnya. Ya. Kalau dalam buku karangan Ustaz Abdul Aziz dia Abdul Rawab mengatakan bahwa ketika mengucapkan huruf ba, ta, itu posisi mulut kita agak sedikit dibuka. Ba, bi, ba, ta, sa. Jadi A-nya ini, panjangnya ini adalah al-jauf. Sedangkan B-I-nya ini adalah al-jauf, bukan di hurufnya ya. Jadi perhatikan ya, bukan di hurufnya tapi di matnya. Paham ya? Yang hitam nggak ada ya? Yang kedua, al-halqu dari tenggorokan. Usahakan ketika kita mengucapkan huruf-huruf al-halqu, lidah kita kalau dia bukan sifat huruf al-isti'la, sifat huruf yang tebal, maka diusahakan lidah kita itu datar. Lidah kita itu lidah terangkat. Karena dia fokusnya keluarnya dia di yang huruf kedua nggak kelihatan kalau di sini. Ini satu kan? Ya. Jadi yang kedua adalah al-halqu. Al-halqu adalah tenggorokan. Jadi tenggorokan mulai dari sini sampai ke hampir berdekatan dengan lidah, ujung lidahnya ini adalah al-halqu. Jadi mulai dari sini, dari batas ini kan tenggorokan ayam kan butuh panjang, termasuk tenggorokan kita juga agak panjang. Jadi paling ujung di ujung itu adalah aqsal lisan, aqsal halqi, ujung pangkal, bukan ujungnya, pangkal tenggorokan. Jadi ini ada 3. Yang pertama adalah pangkal tenggorokan. Jadi paling pangkal tenggorokan, bukan lari ke dada, ya. Hurufnya ada 2, A dan H, bukan H tapi H. Juga jangan H. Misalnya dinas itu salah karena larinya ke dada, bukan ke pangkal tenggorokan. Dinas jangan dinas. Mentang-mentang kita mau fasih, kita mau sempurna, ucapannya dinas itu larinya ke dada, tapi hanya di pangkal dinas
Hurufnya ada dua, A dan H. A dan H. Ini dari pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Hurufnya adalah A dan H. Yang kedua adalah, masih ingat nggak? Wasdul harf. Wastul itu tengah, tenggorokan. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dan ini sekali lagi, ini tidak terpengaruh sama lidah kecuali nanti ada huruf-huruf yang tebal, lidahnya agak sedikit terangkat. Karena di huruf al-halqu itu, huruf yang dari tenggorokan itu ada huruf tebal dua. Ya. Huruf tebal itu huruf al-isti'la dalam sifatnya. Dia makhrajnya dari tenggorokan, tapi sifatnya dia agak terangkat lidahnya. Jadi pengucapan huruf dengan sempurna kalau dia diucapkan sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatul hurufnya. Jadi mau tidak mau, makhraj harus selalu bergandengan dengan sifatul huruf. Karena kalau tidak bergandengan, maka dia tidak sempurna pengucapannya. Ketika tidak sempurna pengucapannya, maka dia merubah makna dan arti. Ya. Al-halqu atau wastul halqi adalah huruf A dan A, Ain dan Ha. Ini yang dari tengah tenggorokan. Yang ketiga adalah adnal halqi. Kok nggak halku? Itu halku, di sini halqi. Tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak usah dibahas. Bisa dibahas. Hurufnya adalah O dan O. Dan inilah yang mempunyai sifat al-isti'la. Secara makhraj dia keluar dari tenggorokan, tapi secara sifatul huruf dia adalah al-isti'la. Lidahnya terangkat, bukan menempel langit-langit ya. Hanya sekedar terangkat. Kho, 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 ro, ro, ro. Dan ini juga sifatnya adalah al-hams. Fahathahu saksun sakata. Kalau go tidak al-hams. Fahathahu saksun sakata. Kho, keluar napas. Pengucapan huruf disertai dengan keluarnya napas. Kho. Kalau go tidak go. Jadi pengucapan huruf, makhrajul huruf harus disertai dengan sifatul huruf. Ya, makanya belajar makhraj itu ya memang paling lama. Secara teori kita paham, tapi secara praktek belum tentu. Secara praktek kita belum tentu. Mendingan secara praktek kita benar, tapi secara teori kita tidak tahu. Karena kan kembali lagi dari asalnya hukum mempelajari tajwid itu secara teori, ya, itu fardu apa? Secara teori, fardu kifayah. Fardu kifayah tahu ya? Kalau ada satu atau dua orang yang sudah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban satu kampung. Misalnya mandiin jenazah, pengurusan jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau udah ada yang ngurusin, maka sudah gugur kewajiban satu kampung. Kalau dalam satu pasar pagi udah ada yang bisa teori tajwid, maka gugur kewajibannya sebetulnya teorinya gitu kan. Tapi itu juga harus dibarengi dengan angka yang proporsional. Misalnya Abi di pasar pagi nguasain teori, nggak mungkin satu pasar pagi itu Abi ajarin karena nggak akan kuat.
Jadi bandingannya mungkin 1:30 atau 50, satu pasar pagi ada berapa ratus. Jadi kewajibannya masih belum gugur sebetulnya. Karena dengan satu orang nggak mungkin satu pasar pagi itu diajarin, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan orang. Makanya harus ditambah lagi. Jadi gitu yang memahami fardu kifayah itu. Bukan fardu kifayah 1 itu selesai, enggak. Karena satu angka proporsionalnya banyak, itu nggak akan sanggup. Paham ya? Yang dimaksud dengan fardu kifayah gitu. Jadi jangan satu orang udah selesai satu kampung. Misalnya satu kampung hanya ada satu orang yang mandiin, yang bisa mandiin mayat, sholatin mayat dan sebagainya. Ya. Kalau dia lagi sibuk, ternyata satu kampung itu yang mati 20, nggak ada lagi yang nginiin, wakilin dan sebagainya. Jadi harus ditambah lagi yang bisa. Karena satu pasar pagi mungkin yang paham bisa teori, yang alhamdulillah ya, Abi, perlu lagi ditambah satu orang biar nanti bisa ngajarin yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan pemahaman fardu kifayah. Bukan berarti satu orang udah kita nggak akan bahas lagi, nggak akan belajar lagi. Enggak, harus ada tambahan-tambahan supaya bisa melayani satu kampung atau satu pasar pagi ini. Masalahnya adalah satu pasar pagi belum tentu ada yang mau semua belajar gitu. Ya, jadi paham ya. Jadi secara teori itu fardu kifayah, tapi secara praktek ketika kita baca Quran itu ada kewajiban kita untuk bisa. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah ketika nanti mungkin ya dan memang benar ya. Sayyidina Ali, Abu Bakar ketika ditanya ini keluar dari mana huruf ini nggak ngerti dia. Tapi prakteknya nah, karena perkembangan ilmu tajwid itu baru tahun 320-an Hijriah. Sedangkan di zaman Nabi baru zaman 1 baru puluhan Hijriah, enggak masuk ke ratusan. Baru berkembang. Ilmu ini baru berkembang setelah zaman dinasti Abbasiyah. Ya, baru zaman Utsman itu hanya ngumpulin bacaan-bacaan. Jadi di Arab itu banyak kan orang yang buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, makanya disebut ummi. Ummi bukan umi ya, ummi pakai ya. Dia ummiyun sebetulnya. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi dikumpulkan seluruhnya yang bisa baca. Zaid bin Harithah adalah sekretaris Rasulullah. Dikumpulkan semua yang dari mana-mana, dikumpulkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi satu baru belum dibukukan kayak sekarang. Dulu kan nulisnya di pelepah korma, di tulang, di apalagi mungkin di batu dan sebagainya. Jadi banyak bacaan-bacaan Al-Quran itu. Makanya disebut mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran, bukan Al-Quran. Al-Quran itu adalah bacaannya. Kalau dibaca di buku, misalnya itu namanya mushaf. Jadi dikumpulin baru berkembang ilmu tadi setelah Utsman mereka. Tapi ketika itu banyak perbedaan lagi. Kok ternyata bacaan yang di sini di kampung ini begini, di kampung sebelah sana begini, kampung sini baru berkembang lagi ilmu qiraat sab'ah. Terus lagi berkembang lagi. Ternyata kok bacaan ini baru zaman 322 berkembanglah ilmu tajwid, dibukukanlah. Kitab yang paling terkenal adalah Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Itu kitab rujukan tajwid modern sekarang. Ya. Itu kitab dikarang tahun 322 Hijriah. Sampai sekarang itu masih dipakai karena sifat kitab itu adalah rujukan. Jadi secara singkatnya bahwa mempraktekkan bacaan kita dengan tajwid itu harus. Ya. Nah, kita nanti praktekkan cara-cara bacaan itu kayak gimana. Ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Makanya sambil berdoa. Kenapa kita bergantung hidup kita dengan Allah sambil berdoa? Ketika kita mengucapin satu huruf makhraj susah, kita nggak ngandelin ke kemampuan kita, tapi kita ngandelin Allah yang punya diri kita, punya tenggorokan kita, punya lidah kita, punya mulut kita. Ya Allah, saya susah banget mengucapin huruf sya. Berdoa sama Allah. Ya Allah, kita kasih mengucapin huruf a itu susah banget. Berdoa. Jadi apa-apa gantungannya ke Allah. Jangan gantungannya ke manusia dulu. Kalau ke manusia agak sulit. Jadi harus ke Allah. Nggak apa-apa kita berdoa. Masalah makhluk dulu berdoa itu nggak.
itu bagus lagi. Jadi kalau berdoa itu masalah-masalah yang kecil pun kita berdoa kepada Allah. Hatta sandal jepit kita putus, doanya ke Allah. Ya Allah, sandal jepit saya putus itu kan. Jadi Allah senang ketika kita sering berdoa untuk hal-hal yang kita anggap remeh. Ya. Tapi Allah selalu mengerti kebutuhan kita. Jadi sekali lagi, makhraj huruf ya, ini adalah dari al-halqu yang harus kita pahami bahwa dia adalah keluar dari tenggorokan. Tapi yang mempengaruhi lidah kita adalah sifatnya, bukan makhrajnya. Kecuali nanti ada makhraj yang keluar dari lisan. Makhraj yang keluar dari al-halqu murni dari tenggorokan. Yang mempengaruhi dia lidah kita terangkat ataupun tidak terangkat itu adalah sifatnya. Paham ya? Jadi al-halqu murni dari tenggorokan dan dia tidak pernah mengaruh sama bibir, sama lidah, kecuali nanti ada sifatul huruf yang mengharuskan kita menggerakkan lidah kita ketika kita mengucapkan huruf kha dan gha. Kha dan gha. Jangan sampai kita salah dalam menempatkan sifatul huruf. Makanya makhraj selalu berdampingan dengan sifatul huruf. Satu huruf minimal mempunyai 5 makhraj yang kita sudah pelajari ya. Makhraj yang mempunyai lawan kata. Sifat yang mempunyai lawan kata. Ya. Kalau makhraj, setiap huruf hijaiyah itu hanya satu mempunyai makhraj huruf, kecuali huruf nun dan mim. Dia selain dari makhrajnya juga dari al-khayshum. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan mengerti ya makhraj ya. Saya akan jelaskan agak sedikit pelan-pelan supaya kita paham bahwa secara teori inilah makhraj yang sebenarnya. Inilah makhraj yang keluar dari al-halqu. A dan H. Nanti praktiknya setelah pada isya ya. H ya. Tidak ada getaran, dia halus. H. Itu nggak bunyi. Tadi ngambek. Wah, nah ini nih sabotase. Sentimen. Jangan damong nih. Jadi aku akan pada aku. Karena sudah aja di bangun ya. Alum itu. Ya kita tutup aja, nanti kita lanjutkan pada isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.